Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hadzal makan, barik lana fil qa'imina fi hadzal القائمين لإمارة هذا المكان، وبارك لنا في الحاضرين، بارك لنا في المنفقين، بارك لنا في المتبرئين والمساهمين، بارك لنا في الأساتذة في الطلبة، إنك أنت على كل شيء قدير. أما بعد، yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir di tempat ini yang akan jadi saksi-saksi kebaikan, Anda nanti akan kaget dengan ketulusan Anda datang ke tempat ini, ternyata menjadi saksi kebaikan yang panjang kisahnya. Karena ini untuk pondok pesantren. Pondok pesantren adalah sebuah tempat untuk mencari ilmu, kemudian untuk diamalkan dan disebarkan. Kalau bicara orang sholat malam, tahajud, haji, umrah, itu ibadah pribadi. Pahala haji ya ada tuh, pahala haji, pahala umrah. Pahala sholat malam ya pahala sholat malam, terbatas untuk dirinya sendiri. Akan tapi ada pahala yang agung, mengalir dan terus berkembang, yang tidak henti-hentinya, tidak ada hentinya, yaitu program yang seperti ini. Sehingga Nabi sangat menyenangi program semacam ini. Akan datang anak-anak menuntut ilmu, membaca Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, belajar ilmu agama, belajar akhlak, sholat malam, tahajud dan sebagainya, hingga nanti terus mereka sebarkan ilmu itu. Yang itu semua sesungguhnya kalau kita sadar, itu akan jadi pahala untuk siapa? Untuk mereka para santri yang ada di sini. Akan tapi tidak hanya untuk para santri, kepada semua jadi saksi kebaikan hari ini. Makanya berbuatlah dengan kecerdasan. Kalau ingin berbuat baik yang cerdas. Di sini dimulai oleh sangat kami cintai Kakanda Ayahanda Pak Haji Muhammad Jailani dan Ibunda beliau tercinta dan keluarga beliau, karena sesungguhnya ini adalah wakaf dari beliau dan juga saudara-saudarinya. Masya Allah, jika ada sebuah keluarga kok kompak dalam kebaikan, itu insya Allah tanda keluarga ini akan ketemu lagi di surga. Sebab ada sebuah keluarga itu 5 orang, 4 baik, satunya jadi duri. Kasihan yang jadi duri, yang lain meluncur ke surga, dia akan tertinggal. Tapi di sini kompak semuanya. Kemudian yang akan beruntung lagi sesungguhnya adalah para tetangga-tetangga. Cukup mereka ridho, rela, lapang hati, kemudian mendoakan di tengah malam. Tetangga-tetangga pun mendapatkan pahala yang terjadi di sini. Makanya kami berharap betul insya Allah pesantren ini pesantren yang menjadi sebab orang selamat masuk surga. Termasuk kami ingin numpang di sini. Karena program kebaikan itu seperti kendaraan. Jangan sampai kita tidak ikut di dalamnya. Ini istimewa. Dan kami seru kepada siapapun selagi Anda bisa berbuatlah cerdas seperti ini. Ibadah banyak modelnya, akan tapi disebutkan yang paling disenangi Nabi adalah ibadah yang ternyata pahalanya berkembang, yaitu ibadah membuat program kemuliaan, membuat taman surga. Karena ini taman surga, sehingga yang belajar anak itu mengamalkan ilmu nanti akan disebarkan, dan sebanyak yang disebarkan pahala akan mengalir kepada kita. Suatu ketika Nabi pernah keluar dari masjid, melihat di masjid beliau ada 2 kelompok. Satu kelompok orang berzikir, satu kelompok orang yang membuat program ilmu kayak begini nih. Lalu Nabi mengatakan, zikir ini istimewa, tapi program ilmu ini lebih aku senangi. Karena apa? Orang bodoh akan jadi pintar, yang nggak bisa sholat jadi sholat, dan seterusnya. Maka kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ikut jadi saksi kebaikan, dan tentunya terima kasih pertama adalah kepada Allah
yang menjadikan Anda datang. Kalau Anda ada benci dan dengki, gak akan Anda datang. Husnudon kami, Anda didatangkan oleh Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Siapapun Anda, anggap saja kalau ada yang tidak sholat tapi kok tiba-tiba digerakkan hatinya untuk menyaksikan kemuliaan, nanti suatu ketika akan jadi ahli sholat. Mungkin kemarin menjadi orang yang paling pelit, paling kikir dalam kebaikan, akan tapi kalau sudah dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan, maka husnudonlah kepada Allah bahwa Anda akan menjadi ahli kebaikan. Ini tempat ini insya Allah akan menjadi tempat bertemunya hati kita, hati para tetangga, hati para tamu, hati para santri, hati para wali santri. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi pendukung-pendukung sejati dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, tentunya dengan tenaga, pikiran, ilmu, harta, dan apapun yang kita miliki. Ayo kita tuangkan di sini, kita tumpahkan di sini. Ini tempat mulia, dan yang beruntung adalah mereka yang dipilih oleh Allah. Ketahuilah bahwa kita semua akan mati, ya Allah. Siapa yang tidak akan mati? Kita akan mati. Bagaimana kalau kita mati, kita masuk, kita akan dikirim ke kubur. Kita akan pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Apa yang kita temui di alam barzah? Yang kita temui di alam barzah adalah kebaikan yang kita lakukan saat kita hidup di dunia. Kalau orang senang berbuat baik seperti membuat dukung program-program kemuliaan semacam ini, kalau semeninggal dunia sesungguhnya dia hanya ingin segera untuk bertemu dengan kenikmatan yang dahsyat nanti di alam barzah. Karena orang ini akan jadi pahala mengalir di alam barzah. Kemudian juga kalau orang tulus niatnya membuat program kemuliaan ini, menjadi sebab akan tertolong dirinya, keluarganya. Yakin bahasanya anak-anak kita akan dijaga oleh Allah karena kita jaga anak-anaknya hamba Allah. Jadi tempat ini adalah tempat istimewa. Kalau sudah orang bergabung di tempat semacam ini, gak ada yang rendah. Termasuk suatu ketika nanti tukang sapunya adalah mulia. Tidak ada yang terendahkan kalau sudah bergabung dengan tempat mulia sebagai tukangnya istimewa. Suatu ketika ada pada zaman Nabi. Masjid Nabi kan di masjid seperti ini. Dan masjid zaman itu belum tertutup dengan tembok-tembok megah seperti saat ini di Masjid Nabawi. Semoga bisa melihat Masjid Nabawi semuanya nanti, bisa haji dan umrah. Lah Nabi zaman dulu masjid kebuka sehingga ada orang jalan itu kelihatan. Ada satu pemandangan yang setiap saat disaksikan Nabi, yaitu perempuan sepuh, perempuan tua kulit hitam yang kerjaannya setiap hari mengut sampah masjid. Bersihkan, lewat bersihkan pergi, lewat bersihkan pergi. Suatu ketika baginda Nabi itu tidak melihat lagi orang itu. Lalu baginda Nabi bertanya, wahai sahabat, kamu masih ingat dulu ada perempuan yang biasa lewat di sini, kenapa sekarang tidak terlihat? Di mana dia? Itulah baik hatinya Nabi, peduli dengan orang, biarpun hanya sepintas tapi terasa di hati beliau. Para sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, iya, dia sudah meninggal dunia. Mendengar kabar dia telah meninggal dunia, Nabi kaget, menegur keras sahabat Nabi. Bahasa lain adalah seperti marah. Dia meninggal dunia dan kau tidak kasih, dan kalian tidak kasih tahu aku hanya karena dia seorang tukang sampah. Maksudnya kau rendahkan dia, hanya pemungut sampah, setelah meninggal dunia nggak ngasih tahu aku. Kau diamkan, kau tidak ada ngasih tahu aku. Ditegur, Nabi tidak dikasih tahu. Apa sabda Nabi? Antarkan aku ke kuburnya. Subhanallah, kubur didatangi Nabi, apakah akan diseksa oleh malaikat? Gak akan. Didatangi kuburnya oleh Rasulullah. Sesampai di kubur, Nabi melakukan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah di kuburan yang selama ini kita lakukan. Jadi mungkin yang pernah ngerti ilmu, jadi kalau kita telat datang ke kuburan, mayat sudah dikubur, kita tetap dianjurkan kita bisa melakukan sholat di atas kubur. Sholat jenazah di atas kubur, bukan sholat gaib, sholat jenazah di atas kubur. Dan ini sering dilakukan, kita juga sering melakukan kalau telat, kadang-kadang kubur sudah dikubur, tetap sholat di atas kubur. Nabi itu pertama kali Nabi melakukan, dan untuk siapa? Untuk
perempuan kulit hitam pemungut sampah. Bagaimana? Dimuliakan oleh Nabi. Kenapa? Di dunia gelarnya pemungut sampah, akan tapi sesungguhnya dia adalah ahli surga. Kenapa? Dia memuliakan taman surga, alias masjid, alias pesantren, alias tempat menuntut ilmu. Disanjung oleh Rasulullah pada tukang sampah. Sampai Nabi datang, semua orang rindu untuk didatangi Nabi. Makanya kalau sudah bergabung di tempat mulia ini ada rendah, nggak ada tukangnya, tukang ahli surga insya Allah. Tukang sampahnya ahli surga, tukang masaknya, tukang masak di pondok istimewa. Jangan disepelekan oleh tukang masak. Sepinter apapun muridnya, sehebat apapun gurunya, kalau santrinya nggak makan nangis. Jadi semuanya penting kalau sudah bergabung, termasuk mulai yang mewakafkan, yang membangun di atasnya, nanti yang mengurusi. Harapan kami pondok ini adalah pondoknya masyarakat. Tolong kalau ada satu tetangga yang tidak cocok dengan pondok ini, yuk kita keroyok dengan keindahan kelembutan. Kita tidak rela jika ada satu tetangga tidak senang. Kasihan nasibnya, mau kemana dia? Tapi alhamdulillah para tetangga katanya pada datang karena tetangga ahli surga. Kalau seandainya ada satu, ayo kita bisiki. Ini tempat mulia. Sebab kalau membenci tempat mulia, dia tidak akan berkah hatinya, tidak akan berkah hidupnya, kasihan. Dan insya Allah tidak ada. Dan alhamdulillah al-bahjah di mana-mana, subhanallah. Yang menyambut pertama sebelum yang lain adalah para tetangga. Bahkan sering kerja bakti kalau kita melihat di beberapa tempat. Bahkan sebuah tempat sampai dikasih makan nggak mau, kenapa? Bawa nasi bungkus sendiri. Adalah indah, luar biasa. Karena memang ahli surga seperti itu, di dunianya lega, hatinya tenang, hatinya senang. Tidak ada yang rendah. Maka harapan kami nanti suatu ketika sudah ada pondok pesantren, Anda wahai para tetangga ahli surga, Anda serukan kalau misalnya ada orang panen terong di sana, sampaikan, biarpun hanya satu butir terong kirimkan ke pondok, itu akan menjadi sebab sambung hati dengan pondok. Seikat kangkung. Dan pondok harus menerimanya. Kenapa? Sebetulnya seikat kangkung yang dikirim itu bukan kangkungnya, tapi sesungguhnya hatinya yang dikirim ke pondok. Anda punya apa misalnya? Mungkin lagi panen ikan berapa puluh kilo dan sebagainya. Anda 1 ekor, 2 ekor, 1 kilo 2 kali Anda kirim ke sini. Sebetulnya Anda kirim adalah hati Anda. Hati Anda haturkan kepada baginda Nabi ya Rasulullah. Aku punya hati ini. Akan dilihat oleh Rasulullah. Akan menjadi sebab kebaikan banyak untuk Anda. Ayo semua ikut Anda. Mungkin suatu ketika kami himbau kepada yang mulia Bapak Haji Jailani dan yang lainnya tim yang ada di sini. Dia beri kesempatan mungkin kerja bakti sehari dalam seminggu. Di malam hari dia pun hanya 1 jam untuk bersih-bersih, meratakan rumput, meratakan ini. Kenapa? Agar para tetangga hatinya keambil, hatinya merasa memiliki tempat ini, sehingga kita punya tetangga-tetangga ahli surga. Bukan kesempatan. Ini yang kita rindukan. Jadi kita dengan teman-teman semuanya itu buat pondok itu bukan sekedar untuk ngajari santri, tapi kita ingin jadikan ini tempat lahan pahala. Sehingga siapapun boleh bergabung. Orang dari luar bergabung, ayo. Nanti kita serukan. Bahkan kalau seandainya nanti Abah Haji Jailani punya keluarga kok bisa membangun di sini, jangan dimonopoli. Beri kesempatan yang lain untuk berjuang. Kita bisa membangun yang lainnya. Kenapa? Kita buka kesempatan untuk siapapun yang berjuang. Dan jangan remehkan orang ingin berbuat baik di tempat ini. Biarpun tadi seperti saya ikat kangkung sekalipun, sebutir terong, 1 buah terong sekalipun, jangan diremehkan, karena sesungguhnya yang mereka kirim adalah hati. Ini tempat istimewa, tempat mulia. Kalau sudah orang yang berbuat baik, biarpun dia punya masalah kelam, mungkin dia belum sholat, sholatnya adalah hatinya dulu biar kenal tempat, nanti akan jadi sholat sendiri. Dia belum sholat mungkin nggak apa-apa, masuk ke tempat ini dia akan rajin sholat, dan sudah banyak contoh. Ada seorang istri berkata, punya suami saya tidak pernah sholat. Kalau orang tidak pernah sholat, Anda suruh sholat mereka. Terus suruh sering main ke sini. Betul lah, kayak main cawe-cawe. Mau tidak mau Allah kirim. Allah sayang karena apa? Dia datang ke tempat mulia, pasti Allah akan muliakan dia. Yang semula susah sholat jadi ahli sholat. Maka ini tempat mulia, wahai para hamba-hamba terkasih Allah. Dan nanti ada kegiatan pengajian sifatnya sebulan sekali, seminggu sekali. Bahkan mungkin dengan kami atau berapa bulan sekali. Kami juga rindu untuk bersapaan langsung dengan para tetangga-tetangga yang baik-baik ini. Kita perlu, insya Allah diadakan.
nanti ada kegiatan-kegiatan untuk orang umum juga. Kemudian kami himbau semuanya untuk bisa bergabung, tapi dengan catatan penting. Bagi Anda yang sudah punya ikatan dengan guru-guru dan kiai-kiai di kampung ini, Anda jangan putus dengan guru-guru di kampung hanya ingin bergabung di sini. Justru Anda semakin kuat ikatan Anda dengan guru-guru itu, baru boleh gabung di sini. Kalau Anda memutus, saya tidak mau. Kalau Anda putus dengan guru, berarti Anda mengkhianat. Jangan datang ke tempat ini. Justru harapan kami, Anda semakin kuat ikatan Anda dengan kiai-kiai di kampung itu, baru sambungkan kami dengan beliau. Baru Anda boleh bergabung di sini. Dan itu kami suruhkan pada siapapun, nggak boleh berbuat baik, tidak boleh dengan hawa nafsu. Gurumu itu adalah yang ngajari wudhu, yang ngajari sholat. Yang waktu mbahmu meninggal dunia, beliau yang sibuk. Yang nyolah hati, yang mandikan bukan Buya Yahya, bukan. Maka tetap pegangi gurunya kalau Anda pengen selamat. Ini adalah tambahan untuk memantau. Kalau Anda meninggalkan guru Anda lalu pergi ke sini, wah ini bentuk-bentuk pengkhianat. Di sini pun tidak bisa bertahan. Tapi lihat, kalau Anda tetap berpegang dengan guru Anda, di sini semakin hebat, di sana hebat, berjaya semuanya. Silaturahmi tetap harus terjadi. Insya Allah ini adalah pesantren. Dan kemudian pentingnya kita bergabung dengan tempat mulia semacam ini. Anda akan mati, semua akan mati, saya akan mati. Saya hanya berharap kalau saya mati nanti ternyata saya kaya raya di akhirat, pahala mengalir. Kita meyakini Anda sholat, Anda punya iman. Kalau tidak punya iman, Anda akan mau sholat. Anda datang ke tempat ini pun karena ada iman di hati Anda. Berarti Anda rindu surga. Kita ingin kaya raya setelah mati nanti, jangan jadi orang fakir. Banyak orang kaya raya di dunia, dia punya bermacam-macam kekayaan, tapi membuat musola kecil tidak mampu. Sehingga waktu mati betul-betul dia fakir. Kasihan banget dia, capek cari duit di dunia, ternyata waktu mau masuk alam barzakh gak ada yang dibawa sedikit. Yang beruntung adalah yang terbuka hatinya. Aku berbuat baik semasa hidup, aku dermakan hartaku untuk kebaikan kemuliaan yang jangka panjang. Ini jangka panjang dan tidak ada hentinya, terus mengalir. Itu orang cerdas. Siapapun Anda, banyak orang kaya tidak dipilih oleh Allah. Anda bisa berbuat baik berderma 10.000 rupiah, itu pilihan Allah. Kalau tidak dipilih oleh Allah, mending beli bakso, mending beli kerupuk, mending beli rujak, mending beli nasi apa. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, miliaran pun tidak ada artinya bagi dia. Begitu mudahnya. Kenapa? Dia sadar rasanya kehidupanku nanti adalah setelah di dunia. Di dunia berapa lama? Yang paling panjang berapa? 100. Kalau kita sudah umur 100 kayaknya banyak repotin anak, kan begitu. Semoga panjang umur tapi sehat, begitu. Kita akan mati semuanya. Akan tapi ayo mati kaya. Adapun masa lalu, ketahuilah justru inilah saat kita berubah. Yang punya masa lalu kelam, masa lalu jelek, masa lalu hina, masa lalu adalah, semua orang punya masa lalu. Kalau orang ingin tahu masa lalu yang paling kelam adalah masa lalunya Sayyidina Umar bin Khattab. Anda tahu Sayyidina Umar, kalau ada preman, rajanya preman, targetnya membegal leher Nabi, ganggu umat Islam. Akan tetapi di saat hatinya sudah dipilih oleh Allah, lihat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi penjaga Islam. Khalid bin Walid, sebelum masuk Islam, dia adalah panglima yang tidak pernah terkalahkan. Idenya cerdas, setiap peperangan pasti menang, sehingga melawan Khalid kayak bunuh diri sebelum masuk Islam. Jadi umat Islam di saat berhadapan dengan Khalid mikir, perhatikan Khalid. Subhanallah, tiba-tiba Allah ambil hati, dapat kita ya menjadi panglima Islam yang tidak pernah terkalahkan. Jadi kalau lihat masa lalunya, masa lalu serem, maka siapapun dari Anda yang punya masa lalu sejelek apapun, hari ini berubah. Hari ini kita akan menjadi Khalid baru, Umar baru, punya masa lalu kelam. Iya, dulu mungkin aku kurang sholat, mungkin aku makan riba, aku mungkin pernah judi, aku pernah minuman keras, aku. Ini tempat mulia untuk berubah. Setelah itu apa? Kalau meninggal sewaktu-waktu, semoga panjang umur, jangan buru-buru mentang-mentang sudah tobat langsung ingin mati, jangan. Panjang umur, setelah itu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dosa diampuni. Kenapa? Sabda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Allah Maha Kasih. Dan Al-Bahjah ada manhaj.
ada ciri khasnya ditampakkan di dalamnya. Senantiasa mengajak orang seperti yang diajarkan Nabi dengan keindahan. Tidak ada caci maki, tidak ada olok-olokan, tidak ada merendahkan. Memang Nabi melarang kita merendahkan, bahkan kalau ada mabuk pun nggak boleh kita rendahkan, karena bisa jadi dia mabuk hari ini besok tobat kok. Apalagi sudah bergabung, makanya tadi kami sampaikan tukang sampah kalau sudah di pondok istimewa dia. Bahkan siapa yang lebih mulia antara guru dan tukang sampah? Siapa yang lebih mulia? Yang lebih mulia adalah yang paling tulus hatinya. Tidak jaminan ustaz yang nengkreng di kursi ini lebih mulia. Cuman kita berusaha dong kalau bisa lebih mulia dari yang lainnya, itu berusaha, cuman nggak bisa. Ketulusan itu dalam hati. Mungkin dia seorang tukang masak, subhanallah, sambil ngasih bumbu kepada masakannya, lalu dia ya Allah baca sholawat, ingat ini akan dimakan santri, ini akan dimakan santri. Maka berjanjilah dengan hati kecil Anda saat ini. Siapa Anda? Punya kelebihan apa Anda? Jabatan, punya kekayaan. Anda bayangkan kekayaan Anda saat ini. Saat ini juga ada berapa aset Anda? Anda baca, Anda lihat saat ini. Jabatan Anda. Kalau tidak, segera Anda berikan ke tempat mulia semacam ini, Anda akan menyesal. Karena akan kita tinggal. Tentunya dengan memikirkan anak, kerabat, dan yang lainnya. Jangan sampai setelah ini diberikan semua ke pondok lalu fakir nyungsep. Ya nggak begitu, hidup tidak seperti itu. Akan tapi maksud kami adalah semua berpikir ayo untuk mencari kemuliaan. Berdakwahlah. Anda bergabung di tempat ini. Cara bergabung bermacam-macam cara. Ambil salah satu. Jangan sampai tidak, pastikan. Bergabung dengan hartanya yang punya harta. Yang kedua bergabung dengan ilmunya yang punya ilmu. Saya nggak punya harta, nggak punya ilmu. Anda masih punya tenaga. Tenaga Anda ayo juang di sini, jangan ketinggalan. Waduh, saya lemah, sudah tua. Ide yang empat cemerlang, punya usulan-usulan untuk kebaikan pondok. Aduh, saya pun bagaimana punya usulan. Ide saya ide lemah. Yang kelima ini yang terpenting. Yang kelima yang terpenting adalah bergabunglah dengan perkumpulan dakwah yang mulia ini. Dengan panjatan doa Anda di tengah malam waktu Anda tahajudan, ya Allah. Pastikan mulai hari ini Anda mendoakan tempat ini. Kalaupun Anda belum bisa datang dengan jasad Anda, belum bisa datang dengan harta Anda, belum bisa datang dengan ilmu Anda, tapi datanglah dengan doa Anda. Panjatan doa di rumah Anda. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini ahli surga. Al-Bajah Cilamai, Maya ahli surga. Kirimkan ahli surga. Pejuang yang ahli surga. Anda setiap malam gitu saja. Ya Allah, semoga kirim ahli surga. Ya Allah, kirimkan ahli surga. Jadikan kami bersama mereka. Terus Anda mendoakan. Jangan dianggap doa itu bisa saja mengalahkan daripada yang berderma dengan hartanya. Kenapa? Bisa jadi karena doa-doa Anda itulah akhirnya Allah mengirim orang-orang kuat. Nah, Anda pun dapatkan pahala. Doa saja kok susah, berarti memang tidak dipilih mulia orang ini. Doain aja nggak bisa, berarti terus ngapain? Jadi kami sampaikan kepada Anda semua para tetangga, Anda punya kewajiban setiap malam mendoakan tempat ini. Kalau Anda ingin sambung, kalaupun Anda sesibuk apapun, Anda belum bisa datang ke tempat ini dengan harta Anda, dengan tenaga Anda, tapi datanglah dengan panjatan doa yang berwakaf, yang berderma. Ya Allah, jadikan mereka ahli surga. Ditambah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ahli surga. Itulah doa yang sering kami panjatkan. Selalu kita mau ketemu kita orang soleh tadi. Ya Allah, kirimkan ahli surga yang datang ke tempat ini. Insya Allah yang datang ahli surga. Yang nggak ahli surga susah, mau nyumbang nggak jadi-jadi. Mau bantu batal terus. Padahal sudah janjian, batal terus karena nggak pilih-pilih. Karena ada masuk dalam doa. Tapi kalau sudah masuk dalam doa, diduga-duga, maksain ketemu, maksain berbuat baik. Ini yang datang ada kesibukan loh ya, para tetangga ini sibuk, ninggalin kerjaannya di kampung, di tempatnya. Halo, kenapa bisa datang? Dipilih oleh Allah. Karena dipilih oleh Allah. Ini, jadi jangan sampai kita tidak ikut program kemuliaan. Kalau sudah dipilih oleh Allah, Allah akan mudahkan Anda. Makanya syukuri ini keindahan. Biarpun orang kaya raya belum tentu dia banyak duitnya belum bisa berbuat baik. Makanya semoga ini adalah termasuk, ini adalah masuk dalam doa para kekasih Allah yang kita minta doa kepada mereka. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Waduh, akan datang orang-orang ikhlas. Kemudian tambah belakangnya, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ke bawah kita, masuk kita. Ayo, insya Allah ini saja.
yang bisa kami hadirkan. Cukup ini pengikat hati antara kita. Masya Allah. Kemudian juga tadi yang kami balik urutannya, doakan yang paling terakhir. Pertama dengan ilmu, harta, kemudian ini tadi. Ternyata doa ini yang paling nomor satu. Diletakkan di pertama, tapi yang paling penting tolong doakan semuanya. Kalau Anda semalam saja tidak mendoakan, Anda rugi. Karena doa kebaikan itu akan kembali kepada Anda. Semakin Anda banyak mendoakan, semakin Allah tumbuhkan cinta di hati Anda kepada kebaikan. Semakin Anda cinta kepada kebaikan, semakin Allah mudahkan. Yang semula gak punya duit jadi punya duit. Tiba-tiba mantunya kaya raya, anaknya sukses, macam-macam cara Allah kalau ingin mengangkat Anda. Makanya kalau doa jangan tanggung. Ya Allah, kirim langsung. Dan tolong wahai para tetangga yang dicintai, yang kami cintai, kalau ada satu atau dua tetangga yang tidak senang dengan tempat ini, yuk kita keroyok dengan keindahan. Jangan dimarahi, tidak. Kita rayu dia. Jangan sampai ada terus tinggal satu pun di kampung ini kecuali selamat. Satu kampung semuanya, tangga semuanya, kami rindu mereka selamat menjadi surga Allah. Nah ini, jadi seperti itu doa. Tolong jangan lupa mendoakan. Doa. Kemudian juga kalau ingin berbuat baik jangan nunggu kaya. Karena yang terpenting Anda daftar. Misalnya penghasilan Anda sebulan cuma 300.000 rupiah sebulan. Anda daftar, ya Allah saya ingin daftar jadi orang kaya deh. Kemana? Gaji saya 300.000 rupiah ya Allah. Tapi saya ingin sisihkan 3.000 dari 300 rupiah untuk kemuliaan. 3.000 misalnya. Anda sisipkan di sini, Allah tahu ini benar-benar pantas kaya, nanti akan dilapangkan rezeki Anda. Maka berdermalah, dan yang terpenting dengan 3.000 rupiah itu adalah hati Anda. Sebulan sekali ibaratnya. Pas pengajian di sini nanti Anda derma 3.000 rupiah, mungkin bulan depan sudah bisa 3.000 rupiah Anda menjadi 30.000 rupiah. Tanpa Anda sadari ternyata Anda sedekah 300.000 rupiah jadi tidak susah. Bahkan suatu ketika mungkin lebih dari itu. Maka mulailah dari yang kecil. Yang penting setelah ini Anda, yang kami rindu adalah hati Anda. Seperti kami sampaikan, saya ikut kampung 1.000 rupiah per bulan itu Anda pengalaman. Ada 1.000 rupiah, bismillah. Anda mungkin mau ke sawah, ternyata sambil lewat 1.000 rupiah, bismillah, karena Allah. Hati Anda semakin mantap ditolong oleh Allah. Karena orang ini pantas untuk berjaya, pantas untuk menjadi orang mulia. Maka oleh Allah dimudahkan seperti itu. Bismillah ya. Kemudian di sini ada sampaikan kepada yang lainnya, jika Anda termasuk golongan orang yang belum bisa berbuat baik karena terbatasnya rizki Anda, maka Anda jangan ragu ngasih tahu orang lain. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada orang pengen buat program kemuliaan, anggap saja kayak begini. Datang kepada Rasulullah nggak ada, nggak punya Rasulullah. Rasul datang pada fulan, kamu punya, dia nyampaikan ke sana, disampaikan lagi ke sana. Ternyata yang bisa menjawab di ujung sana. Baik, saya beresin semua ya Rasulullah. Ujung sana yang beres. Apa kata Nabi? Pahalamu gede, dan kau yang ngasih tahu dapat, kau dapat semuanya. Deretan orang yang ngasih tahu. Jadi kalau Anda tiba-tiba ngajak satu orang tetangga Anda yang diberi oleh Allah rezeki yang luas, Pak Haji, ada program ini, ayo ikut. Tak taunya dia ikut, Anda dapat pahala yang ngasih tahu. Pahalanya sama, tidak kurang sedikit. Hebat kan? Makanya promosikan, sampaikan kepada yang lain. Jangan menyerah. Utuh, tidak kurang. Karena apa? Anda mengajak mentara ala khairin ala ajr mithlu ajr fa'ilin. Nabi yang menyebutkan, menunjukkan kepada kebaikan, mendapatkan pahala yang sama. Makanya jangan ragu, jangan hanya Anda sedekah dengan diri Anda sendiri, aja orang lain. Bu, ayo, dia pun 1.000, tetangga 2.000. Ternyata diam-diam Anda mengenalkan hatinya kepada baginda Nabi. Itulah dakwah yang indah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ini ada nomor rekening. Anda menghafal saja bisa bermanfaat. Anda tidak ngerti loh, besok tiba-tiba mantu Anda dapat duit banyak loh ya. Anda angkat, simpan nomor rekening ini. Siap aja kalau itu Anda kaya, Anda punya jalan, punya penyaluran ini. Ini ada nomor rekening Bank Syariah Indonesia pada Bank 51. Nomor rekening 7235 884 393 atas nama Wakaf Al-Bahjah Cilamaya. Informasi dan konfirmasi ke 0812 8565 9498. Kami ulang teleponnya 0812 8565 9498. Dan kami lebih senang melalui rekening. Jadi tidak ada nanti kita kirim utusan proposal keliling minta duit, tidak ada.
maka jangan percaya. Tapi kalau bisikan misalnya ada orang datang kepada Anda, dia berjuang di Al-Bajah, Anda sendiri menghantarkan uangnya. Tidak usah diberikan kepada siapapun yang datang, ya. Khawatir ternyata bukan dari kita. Sebab kita tidak pernah menyebarkan proposal keliling minta duit. Tapi saya keliling minta hati. Saya tidak. Kalau minta duit, minta hati, saya ingin hati Anda. Kirim sendiri. Kota amalnya nggak bergerak, kota amalnya diam. Anda datang sendiri biar dapat pahala banyak. Bukan keliling rumah Anda. Ya, ada kota amal nanti, ada Anda datang. Termasuk majelis kita tidak ada kota amal berjalan. Kota amal letakkan sebuah tempat. Kita tidak ingin orang bersedekah terpaksa. Kita ingin hatinya yang mana terpanggil, sehingga dia berbuat baik, dia berderma. Hei orang kaya, Anda harus kaya di akhirat. Hei yang saat ini fakir di dunia ini, ayo menjadilah orang yang dicukupi dengan niat bergabung dengan tempat kemuliaan. Hei yang kurang ibadah, bergabung untuk menjadi ahli ibadah. Hei yang banyak dosa, ayo ikrar bergabung untuk agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat indah semuanya, dari pejabat pemerintahnya, terima kasih yang ikut mendukung. Jadi pejabat itu terbatas, berapa tahun jadi pejabat. Kita pengen jadi pejabat Allah yang tidak ada akhirnya. Boleh memegang jabatan penting untuk mengatur dunia ini, melestarikan semesta. Tapi kita tidak akan berakhir yang punya jabatan tapi tidak menggunakan jabatannya untuk kemuliaan, orang paling rugi. Maka siapapun yang diberi Allah jabatan, gunakan. Dan kita sinergi semuanya, bermacam-macam. Yang ada di sini ada pedagang ayam, peternak ayam ada. Nanti peternak ikan ada, yang jual di pasar ada, yang ini macam-macam. Dari wow, dan ini ada di tentara gabung dengan kita, kepolisian juga. Semuanya bergabung. Memang dakwah itu semuanya. Siapa yang paling mulia di antara kita? Tentaranya, polisinya, ustaznya? Yang paling mulia, yang paling tulus. Yang paling tulus, yang paling mulia. Siapapun, ajak siapapun yang ada di kiri kanan Anda untuk bisa bergabung. Bismillah, ini saja bisa kami hadirkan. Semoga ini adalah pertemuan pertama kami dengan Anda, wahai para tetangga. Semoga ini adalah pertemuan pandangan pertama yang indah, sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Salam takdim yang istrinya nggak bisa ikut, salam takdim untuk keluarga di rumah. Semoga semakin indah di rumah, dengan suami semakin indah di rumah, dengan anak-anak semakin baik, yang sempit rezeki lapang rezeki, dan insyaallah menghadiri tempat ini insyaallah. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, dari semua yang hadir, mereka adalah saksi-saksi kemuliaan. Muliakan mereka. Mereka saksi-saksi kebaikan, mudahkan mereka untuk berbuat baik. Mereka menjadi saksi taman surga, jadikan mereka ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Dan seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkailah tempat ini, berkailah yang telah mewakafkan, berkailah yang membangun di atasnya, berkailah yang ikut berderma di tempat ini, berkailah yang ikut bergembira dengan tempat ini, berkailah semua yang hadir di tempat ini, berkailah yang belajar di tempat ini, berkailah yang mengajar di tempat ini Allah, berkailah semua yang bekerja di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, jadikan tempat ini adalah tempat bertemunya hati kami menuju kepada keridhaan-Mu ya Allah, menuju kepada surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon jadikan tetangga pesantren ini menjadi tetangga-tetangga ahli surga ya Allah, tetangga-tetangga yang mulia ya Allah. Jadikan rumah tangga mereka indah dengan rezeki yang lapang ya Allah, tetangga yang lapang rezeki, lapang hati, tetangga yang ahli surga. Jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan sholat, kami mohon ya Allah, setelah hari ini jadikan mereka ahli sholat, karena mereka telah bertetangga dengan pesantren. Jadikan ahli sholat, ampuni dosa masa lalu mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dan rumah tangga mereka ya Allah, indah bahagia di dunia hingga kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berbuat baik di tempat ini, dari keluarga yang mewakafkan, yang membangun ya Allah, dari semua yang ikut andil dalam kemuliaan ini, yang menyambungkan kami dengan mereka, kami mohon ya Allah, jadikan mereka adalah ahli surga-Mu ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah, sehingga tetap indah dalam cinta karena-Mu ya Allah. Keluarga kami, dan kami mohon ampuni orang tua kami, guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah.
ampuni guru-guru kami, orang tua kami yang telah mendahului kami, ampuni, angkat derajat mereka. Ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga, cucu-cucu semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, datangkan ke tempat ini, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon makmurkan ya Allah pesantren, madrasah, para ustaz-ustaz yang ada di kiri kanan pondok ini ya Allah. Makmurkan mereka ya Allah, santri mereka ya Allah, kehidupan mereka ya Allah, madrasah mereka. Makmurkan ya Allah, makmurkan dengan ahli surga, kemudahan-kemudahan untuk mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari perprasangka buruk kepada sesama kami, jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami dari dendam. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya pada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampun mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang terhukum karena berbuat salah kepada kami, tidak ya Allah. Kami ingin lapang hati memaafkan mereka, maafkan mereka ya Allah. Kami ingin jadi sebab kemuliaan, kami ingin jadi sebab orang-orang masuk surga-Mu, jangan Kau jadikan kami sebab orang masuk neraka-Mu ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat Kau cabut nyawa kami dalam keadaan ya Allah, dalam keadaan kami berjuang di tempat yang baik, melakukan kemuliaan. Kami ingin Kau cabut nyawa kami nanti setelah panjang umur dalam keadaan kami berjuang, dalam keadaan kami sujud dalam salat kami, dalam keadaan kami mengajar, dalam keadaan kami melakukan kebaikan ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak, mohon doa selalu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semoga Allah memudahkan dalam pembangunan, memberikan kepada keikhlasan. Allah mengirim ahli surga yang bisa menyempurnakan peletakan batu pertama ini. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan, kemudian yang bekerja selamat semua, dan semuanya kita selamat dunia akhirat dekat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Ya syukur khair. Bismillah, masyaallah, makanan. Yes, bismillah. Pak, jalani sama Pak. Itu Pak Joni. Iya Pak Joni, silakan Pak Joni. Habib Barat, Ketua Habib Barat. Habib Barat. Oh iya Pak. Itu ada suara. Berikutnya Pak Ade. Suara. Ade. Mana Pak Ade? Ini sesepuh Kerawang. Mantan Bupati Kerawang. Masya Allah. Mangga Pak Ji. Silakan Pak Ji. Pak Ji. Itu Pak Ji Sukida. Dokumentasi jangan lupa. Oh iya. Habis ini Pak Ketua
DKP Prof Komar ya. Prof Komar kami persilakan bersiap. Gubernur Haji Bismillah. Berikutnya Ketua Badan Otonom Pak Haji Sukida. Pak Haji Sukida. Opung dulu Pak. Oh iya. Pak Haji Sukida. Selain itu mohon bersiap Opung Maijan Jari Siregar. Pak Haji Sukida disiap. Silakan. Ayo silakan. Opung bersiap Opung ya. Silakan. Ada wakili dari polisian, ada dari mana, dari Kapolsek. polisian diwakili dari tentara juga ada Dari Kostrad. Berikutnya perwakilan dari 305. Mohon 305 Atau opung dulu udah. tapi sini Opung ya. 305 dan dari Polsek. Bapak silakan Pak. dari Kemenang ada satu jalan, dari Kemenang ada juga, Silakan Pak Indra. Kemenang ada Kemenang ada. Silakan Pak. Kemenang gantian nanti salah. Bismillah, bismillah. Indra, ayo bismillah. Silakan Pak. Dari Polsek ntar lagi Pak ya. Berikutnya. Bismillah. Ya, karena setelah polisi. Silakan. Masya Allah. Ayo bismillah. Silakan Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Pada Iya. gimana bismillah. Cukup insyaallah. Perwakilan. Ya, Her, cukup insyaallah. Pak Kepala Desa sama Pak RT. Ya. Ya Kepala Desa Pak RT. Mohon Kepala Desa. Oh ini ya Allah. Ya. Oh, Masya Allah, santri juga. Alumni pesantren. Dari Cirebon ya Pak Kepala Desa. Waduh, babakan Mas. Pakai ciwan ini Pak. Subhanallah, nyambung semuanya. Ini rombongan dari Cirebon banyak yang tadi Pak. Pak RT-nya, Pak RW. Pak RT RW. Pak RT Pak RW. Yang punya daerah. Para sesepuh wilayah sini kami persilakan. Ada cukup siap. Baik, cukup. Sebentar lagi RW nya Ada Bu ya. RW mana? RW. Oh, Masya Allah. Ini penting nih. Yang punya daerah nih. sesepuh kalau di daerah teman sesepuh. Sesepuh wilayah paling dekat dengan kita. Ya. Sebentar lagi kita bertemu ya Bapak-bapak sekalian. Oh Pak Pro, Pak Deki ya, sama Pak Iman ya. Targetnya Januari terima santri katanya gitu. Amin. Ngebut. Bismillah. Bisa impossible ini. Aisyah. 5 bulan tadi. Amin. Vision bersiap. Ya, Her. Baca Jombang, baca Bekasi dan Al-Baca Malang. Bukan Ipin bukannya. Habisin aja Pak Ji. Bayin aja. Baik. Kering. Wakili semuanya diniatkan meletakkan batu pertama biar jadi saksi kebaikan semuanya. Bergabung semuanya. Yang sempit rezeki jadi lapang rezeki. Amin. Ya keluarganya tidak baik jadi baik. Amin ya Allah. Indah semuanya. Amin. Berkat Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Banyu. Kalau ngerti air banyu. Jangan sampai air banyak. Bismillah. Tarik. Tiga. Nabi Muhammad. Semoga berkat semuanya. Amin. Semuanya ikhlas, baik kendaraan menuju surga. Amin. Datangkan rezeki. Amin. Dikirim lagi ke sini rezekinya insyaallah berkat Sayyidina Muhammad Al-Fatihah.